Yuk kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Berikanku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Tuhan Yesus, kami rindu hatimu. Berikanku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Amin. Berikanku hatimu. Berikanku hatimu. Tuhan Yesus, kami rindukan hatimu Tuhan. Hatimu. Siapa yang berkata, Tuhan Yesus berikan hatimu kepadaku, supaya saya punya hati seperti Engkau, dan bisa melihat setiap jiwa-jiwa dengan penuh belas kasihan. Tangan ini dipakai untuk melakukan tugasmu Tuhan Yesus. Saya, amin, amin. Yuk kita bersama-sama, berikanku hatimu. Berikanku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Amin. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Amin. Berikanku hatimu. Puji Tuhan. Sama-sama katakan, berikanku hatimu. Berikanku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Amin. Berikanku hatimu.
Berikan ku tangan-Mu ya Tuhan. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Berikan ku hati-Mu. Berikanlah kami Tuhan hati-Mu. Kami semua aman di dalam tangan-Mu, dalam perlindungan-Mu, dalam penjagaan-Mu, Tuhan Yesus. Tuhan menjaga setiap orang-orang yang mengasihi-Nya. Tuhan menjaga nyawanya dari kematian kekal yang mengerikan. Tuhan melindungi dan memberkati setiap orang-orang yang percaya kepada-Nya. Kau di tangan-Nya, Kau di hati-Nya, di pikirannya, di kehendak-Nya. Tak pernah kau sendiri. Kata bersama-sama, ku di tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Ku di tangan, takkan ku di hati-Mu. Ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ditinggalkan, tak pernah ditinggalkan. Ku di hati-Mu, ku di hati-Mu, ku di pikiran-Mu, ku di pikiran, di kehendak-Mu, di rencana-Mu, di kehendak-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ditinggalkan, tak pernah ditinggalkan. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di kehendak-Mu, di kehendak-Mu. Tak pernah ku sendiri, tak pernah ku sendiri. Kau di hati Tuhan, kita di pikirannya, di kehendaknya, di rencananya. Tak pernah tinggalkan, tak pernah ditinggalkan. Di pikirannya, di hati Tuhan, Dia selalu menjagamu. Puji Tuhan. Bapak Ibu terkasih, kemarin ya, Pastor baru mengunjungi sebuah penabisan gereja. Gereja yang besar, gereja yang baik, gereja yang diberkati Tuhan. Hebat ya Tuhan ya, terlalu baik Tuhan di tengah-tengah masa seperti ini.
Orang-orang percaya tetap dimampukan Tuhan dalam berkat Tuhan, bisa menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Masa-masa ini bukan masa-masa yang mudah, tapi kembali pastor menyaksikan sendiri bagaimana pekerjaan Tuhan tetap berjalan hari ini karena Tuhan yang menyertai. Itulah sebab Bapak Ibu sekalian, pastor mengajak dalam kesempatan ini di hari Sabat sekaligus mengingatkan bahwa Tuhan tetap sama, Tuhan tetap baik, Dia sangat mengasihi manusia. Tuhan menjaga setiap orang-orang yang hidup mengasihinya. Yuk kita tying for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus menjaga setiap orang-orang yang mengasihinya. Kitab Mazmur pasal 145 ayat yang ke-20. Kitab Mazmur pasal 145 ayat yang ke-20. Puji Tuhan. Firman Tuhan datang bagi seluruh Bapak Ibu terkasih. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Saya sebut nama saya sendiri, Andi Simon. Kamu harus tetap tinggal di dalam Tuhan dan teruslah bertumbuh di dalam kasih kepada Dia. Ucapkan hal yang sama kepada diri Bapak Ibu sekalian. Sumber kasih itu terus menyala-nyala dalam hidup kita, sehingga pertama-tama kita mampu mengasihi Tuhan, dan juga kita mampu mengasihi sesama kita. Sebab itu adalah hukum yang utama dan yang pertama dan yang terutama. Firman Tuhan ini membuat hati tenang. Hari ini banyak orang dihantui kegelisahan. Firman Tuhan datang berkata bahwa Tuhan yang akan menjaga semua orang yang mengasihinya. Tuhan Yesus bahkan pernah bertanya 3 kali kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Dia berkata, aku mengasihi engkau. Aku mengasihi engkau. Aku mengasihi engkau. 3 kali Petrus dapat rema dari 3 pertanyaan itu, dan 3 jawaban Petrus. Dia sedang ditanya tentang apakah tubuhmu mengasihi aku? Apakah jiwa mengasihi aku? Apakah rohmu mengasihi aku? Dia sedang berkata, dia belajar mengasihi Tuhan sekalipun dia tidak sempurna. Mari Bapak Ibu sekalian, tubuh kita mengasihi Tuhan, jiwa kita mengasihi Tuhan, roh kita mengasihi Tuhan. Dan Tuhan berkata, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Siapa pribadi yang mengasihi Tuhan? Saya. Siapa pribadi yang mengalami, merasakan proteksi, penyertaan, penjagaan Tuhan buat hidupmu, buat keluargamu, buat pekerjaan, buat pelayanan yang kau emban hari ini, yang kau dipercaya aman hari ini? Saya. Hiduplah, jaga kasih kita kepada Tuhan. Bagian B dikatakan, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Kita sama-sama paling tidak sudah tahu bahwa kita perlu dibenarkan oleh kasih Tuhan Yesus. Dan kasih itu sudah datang lewat pengorbanan Dia kayu salib. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak percaya, mereka akan mendapatkan hukuman. Dulu kita orang fasik. Dulu kita belum percaya keselamatan datang dari Tuhan Yesus. Dulu kita banyak pelanggaran,
yang kita tidak mampu menebus atau membayarnya satupun. Tapi puji Tuhan, berkat rahmat Tuhan, Dia mau mengampuni kita. Dan hari ini, yang dulu Andi Simang orang fasik, sekarang karena saya diampuni Tuhan Yesus, saya percaya hal ini. Saya dibenarkan. Dan hasil pembenaran Kristus dalam hidup saya dimampukan untuk mengasihinya. Dan saya merasakan hari-hari hidup ini pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dipercayakan. Tuhanlah yang menjagai. Demikian pun Bapak Ibu sekalian, saya tidak mau lagi hidup sebagai orang fasik. Karena akhir hidup orang fasik adalah dibinasakan, mengerikan. Tetapi upah orang benar, upah orang yang mengasihi Tuhan, upah pribadi yang diampuni oleh Tuhan Yesus, Dia menjagai kita, Dia menyertai kita. Bahkan setiap kita, amin, ada di dalam hatinya. Yes! Kita sekarang maju kitab Mazmur pasal 121 ayat yang ke-8. Pastor bacakan saat ini kitab Mazmur pasal 121 ayat yang ke-8. Firman Tuhan, Tuhan akan menjagai keluar masuk. Kita keluar, kita nggak tahu di luar ada resiko apa. Tapi kita bersyukur serta percaya serta mengandalkan Tuhan. Waktu kita di luar, Tuhanlah yang menjaga kita. Waktu kita kembali, kita nggak tahu, kadang-kadang bisa terinfeksi virus, kuman, bakteri, jamur. Tapi di sini Tuhan berjanji, amin, Tuhan akan menjaga keluar masukmu, amin, dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang baik yang sering jalan di dalam kota, yang sering tugas keluar kota, betul-betul kita berdoa meminta penyertaan Tuhan, penjagaan Tuhan. Bapak Ibu sekalian punya anak yang aktivitas sekolah ataupun yang keluar kota, keluar negeri untuk sekolah, studi, betul-betul mohonkan, tumpangkan tangan, doakan penyertaan Tuhan buat anak-anak Bapak Ibu sekalian. Apa yang mereka doakan dalam nama Tuhan Yesus itu boleh menjadi kesukaan Tuhan. Dan nanti mereka lulus, mereka kembali, mereka boleh jadi berkat dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan dan orang tua ikut bangga. Ini janji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan yang akan menjagai mereka, Tuhan menjagai keluar masuk mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Kalau kita sering dengar ini, kita cuma ingat sekarang, esok, dan kemarin. Tapi ada janji Tuhan, yaitu selama-lamanya. Katakan, selama-lamanya. 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 Saya milik Kristus, keluargaku milik Kristus. Termasuk ketika nanti kita sudah meninggalkan tubuh yang fana ini. Kata selama-lamanya itu berarti Tuhan tetap menjaga kita. Tidak ada yang bisa menjaga kita selama-lamanya. Bapak Ibu punya rumah tidak bisa selama-lamanya. Karena waktu tubuh kita ditinggalkan oleh roh ini, maka rumahmu tidak bisa menjagamu lagi. Sekalipun engkau yang membangunnya, engkau yang merintisnya, engkau yang memasang batu pertamanya, tapi jasadmu harus dikebumikan di tempat penguburan. Sebutkan apa saja, tidak ada yang bisa menjaga kita selama-lamanya.
jasa keamanan. Tidak bisa. Ketika waktunya tiba, tubuhmu ditinggalkan oleh roh ini. Orang terdekat hanya bisa berkata, kalau kita hidupnya baik jadi berkat, orang akan berkata, kasihannya, sedia ditinggalkan. Waktu yang terbaik, Tuhan jemput kata-kata yang baik. Tapi selama kita hidup, kita nggak jadi berkat, mungkin ada kutuk sumpah serapah. Ya kita nggak terlalu harap sih itu. Manusia punya pujian atau sumpah serapah tidak terlalu pengaruh dalam arti yang utama kita hidup bagi Tuhan. Tidak ada yang bisa menjaga selama-lamanya. Sahabat karibkah, uankah, istrikah, suamikah. Bahkan kita tidak tahu siapa nanti yang mengantar siapa lebih dahulu. Maka baik engkau seorang anak masih muda atau sudah berkeluarga, punya cucu, kita harus sadar hanya Tuhan yang bisa menyertai, menjaga kita selama-lamanya. Maka mari hari ini kita mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi. Tuhan menjaga kita, amin, sampai selama-lamanya. Satu ayat lagi untuk meneguhkan setiap hati pemirsa dan kita semua orang percaya. Kita melihat kitab Mazmur, ya, masih pasal yang sama. Kita mundur tadi ayat yang ke-8 kan. Kita sekarang mundur ayat yang ke-7. Kitab Mazmur 121 ayat yang ke-7. Firman Tuhan, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Saya aminkan, saya berserah, saya percaya penyertaan Tuhan, penjagaan Tuhan terhadap hidup kami termasuk dari kecelakaan. Tuhan tidak menghendaki kita celaka, tapi Tuhan menjaga kita sampai selama-lamanya. Dikatakan lebih lanjut, Ia akan menjaga nyawamu. Oleh ibu-ibu pandai merawat kukunya. Kuteksku udah luntur loh ya. Pandai merawat mahkota kepalanya. Aduh, rambutku sudah kusut, mau direbonding. Keramas-keramas, kerimbat. Kalau yang satu ini, mau ibu-ibu kah, bapak-bapak kah, sama aja. Karena saya punya pengalaman pribadi. Yang namanya lihat kaca cermin, pasti bagaya, no? Mau laki-laki kah, mau perempuan kah, mau ibu-ibu kah, mau bapak-bapak kah. Kalau namanya nemu atau lihat cermin, pasti bakaca, no? Lalu lihat-lihat, gode, no? Lihat menyamping, aduh, agak buncit ya. Lihat dulu pipiku dulu, tak begini. Udah abis ini mau diet, abis ini mau ikut ini olahraga, abis ini mau ini, abis ini nggak mau makan malam, mau makan buah aja dah, macam-macam. Kita bisa menjaga banyak hal dalam hidup ini, ya. Aduh, baunya apa? Kasih pewangi parfum jadi wangi. Kita bisa menjaga banyak hal. Dan kau tambahkan masing-masing. Namun Bapak Ibu, tolong diingat, please. Tidak seorang pun manusia yang dapat menjaga atau menentukan atau mengatur kapan jantung ini berhenti. Tidak seorang pun yang bisa menjagai pusat kehidupannya, organ tubuh vital dalam hidupnya. Kapan jantung ini berhenti? Setiap hari dia berdetak ribuan kali.
Pernahkah kita pikirkan ini? Kalau belum pernah, firman ini membawa kita pada perenungan. Kalau begitu, kita butuh penjaga yang sempurna, yang menawarkan diri, yang mau Dia adalah Tuhan Yesus. Mari, Pastor close dengan statement ini. Selama kita masih diberi kesempatan hidup, jantung masih berdetak, mari kita mengasihi Tuhan. Mari hidup mengasihi Tuhan. Kalaupun harus minta kepada Tuhan hari-hari ini, kita minta hatinya Tuhan, supaya kita punya hati yang belas kasihan. Dari hati yang belas kasihan, mata kita melihat jiwa-jiwa dengan kasih. Tangan kita untuk mendukung pekerjaan Tuhan, untuk menguatkan, untuk mendoakan, untuk menarik orang lain, untuk naik ke tempat yang lebih tinggi, tempat yang diubahkan, tempat pengharapan. Tanganmu bukan tangan yang melemahkan, tapi tangan pengharapan bagi banyak jiwa. Kaki kita, kaki kesukaan untuk melayani, suka melangkah untuk jadi berkat. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau menjagai setiap orang-orang yang hidup mengasihi Engkau. Firman ini membuat setiap hati mengasihi Engkau Tuhan Yesus lebih daripada waktu hari-hari sebelumnya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adalah penjaga kami yang sempurna. Saat suatu hari tidak ada lagi yang bisa menjaga kami, Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau bersama-sama kami sampai selama-lamanya. Terus sebabnya Tuhan Yesus, tubuh, jiwa, roh kami bawa untuk mengasihi Engkau. Di dalam roh yang mengandalkan Tuhan, ada tubuh jasmani yang sehat. Amin. Saat kami menerima sabda firman-Mu, hati kami mendapat kelegaan. Dada nafas kami plong, pembuluh darah kami lancar semuanya. Karena Tuhan sumber hidup sejati menjamah tubuh Bapak Ibu sekalian kami semua dengan firman air kehidupan. Amin, amin, amin. Sehingga setiap wajah sekarang berseri-seri, bergembira, bersukacita. Demikianlah wajah-wajah orang-orang yang hidup mengasihi Tuhan Yesus, tidak cemberut, tidak pemarah, tetapi bundar-bundar mukanya kayak jeruk yang sudah masak, yang manis. Demikianlah setiap orang yang hidup mengasihi Tuhan Yesus. Dia menjaga kita keluar masukmu, Dia menjaga kita dari celaka dan menjagai nyawamu sampai selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian yang sedang mengalami sakit di tubuhnya, bolehkah Pastor Andy membantu mendoakan? Angkat tangan Bapak Ibu. Setiap tangan-tangan yang terangkat, Pastor Andy mendoakan in Jesus name. Aliran-aliran kesembuhan mengalir menjamah tubuh Bapak Ibu sekalian. Kesembuhan mengalir, pemulihan mengalir, kesehatan mengalir. Saat ini engkau rasakan, engkau terima terjadi atas hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian yang mengalami sakit, ada kesembuhan. Yang sedang duduk di kursi roda, coba berdiri sekarang dan berjalanlah. Engkau yang memegang tongkat, letakkan tongkatmu dan berjalanlah.
dengan bantuan dari kuasa Tuhan. Bapak Ibu yang sedang mengalami sakit, yang terbaring di rumah sakit saat ini, hembusan aliran kesembuhan dari Tuhan Yesus mengalir menjamah tubuh Bapak Ibu yang sedang sakit, dan engkau menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pastor juga mohonkan Bapak Ibu sekalian diberikan umur yang panjang, sehingga satu hari dalam berkat Tuhan, dalam rencana Tuhan, Pastor Andi bisa menyapa Bapak Ibu, memegang tangan Bapak Ibu, berjabat tangan. Dan kalau engkau seorang bapak, engkau seorang laki-laki, saya rindu memeluk engkau. Dan biarlah kita boleh sama-sama rasakan kasih Tuhan Yesus di sisa umur kita, dan kita terus mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Seluruh orang-orang percaya, ingatlah, mari saling mendukung. Di mana Bapak Ibu ada di kota itu, gereja itu, dukun pekerjaan Tuhan. Supaya hari-hari ini, di masa-masa ini, kita tetap bisa dimampukan Tuhan dalam berkat-Nya menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan surgawi yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Siapa yang terberkati banget saya? Siapa yang mengalami kasih Tuhan? Saya. Siapa yang firman Tuhan hari ini begitu indah dalam hidup kita? Saya. Sahabat Shalom, masuklah hari yang baru. Selamat beribadah bagi Bapak Ibu Saudaraku yang beribadah di hari Sabat. Dan juga selamat berbuah-buah, ya, menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.